Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Bedah Manuskrip Tarikat Syatariah di Kesultanan Cirebon, para pembicara dalam seminar yang berbahagia ini, para ulama, para kiai, para santri, dan keluarga besar Kesultanan Cirebon, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul, baik langsung maupun tidak langsung secara online seperti sekarang ini, untuk sama-sama kita menyimak kegiatan seminar yang diselenggarakan atas inisiatif dari Kesultanan Cirebon untuk menelaah naskah-naskah kuno atau manuskrip kuno khusus terkait dengan tarikat syatariah di Kesultanan Cirebon, untuk kita simak, kita pahami, kita ulas, dan kita tafsirkan untuk kita hadapkan dengan situasi dan kondisi masyarakat kita yang berkembang sekarang ini. Adalah merupakan satu kehormatan yang besar bagi saya, seorang yang awam dalam tasawuf dan tarikah, karena latar belakang saya belajar hukum, politik, dan belajar filsafat, diajak oleh panitia seminar ini untuk memberikan keynote speech dalam penyelenggaraan seminar yang sangat penting ini. Karena itu saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai masalah terkait dengan tasawuf dan khususnya tarikat syatariah, karena nanti menjadi tugas dari para akademisi, para pemakalah dalam seminar ini untuk menguraikan hal-hal tersebut, untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan serta pemahaman kita terhadap tarikat syatariah yang berkembang di Kesultanan Cirebon pada khususnya dan di kawasan Nusantara pada umumnya. Sebagaimana kita maklum, Islam telah berkembang sejak awal abad ke-6 Masehi sampai sekarang ini, dan terus-menerus akan berkembang dan berhadapan dengan zaman yang juga terus-menerus akan mengalami perubahan. Kita semua sama-sama berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada kita sesuai dengan pesan beliau. Jika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Namun zaman akan terus berkembang, ya. Islam akan terus melebarkan sayapnya ke bagian-bagian dunia yang mungkin sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh Islam, dan Islam akan berhadapan dengan tantangan-tantangan baru di banyak tempat, termasuk juga dengan tantangan-tantangan besar yang dihadapi di bumi Nusantara kita ini. Adalah tugas kita bersama untuk menafsirkan Islam, memahami Islam lebih dalam, dan menghadapkan Islam itu dengan problema yang kita hadapi sekarang. Tapi upaya seperti itu akan sia-sia jika kita tidak melihat ke belakang, kita tidak menoleh kepada sejarah bagaimana Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu telah diulas, dibahas, ditafsirkan oleh para ulama, para cendekiawan Islam, para filsuf, para sufi di zaman-zaman yang lalu, dan dihadapkan kepada situasi dan kondisi masyarakat mereka pada zaman itu. Kita pun sekarang memerlukan satu pemahaman baru, memerlukan satu tafsiran yang baru terhadap semua aspek ajaran Islam, karena kita berhadapan dengan tantangan yang berbeda dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pendahulu kita, oleh generasi-generasi sebelum kita. Walaupun kita berkembang ke arah dunia yang makin rasional, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang, dan ekonomi juga makin menyentuh hampir seluruh kegiatan-kegiatan kita, tidak terlepas juga dari kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi dan finansial menjadi pusat atau epicentrum bagi kegiatan masyarakat modern. Tapi kita tidak dapat melupakan bahwa ada satu hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia, yaitu adalah spiritualitas pada diri manusia itu sendiri. Persoalan spiritualitas itulah persoalan yang disentuh oleh tasawuf dan diamalkan dalam berbagai macam aliran dan gerakan tarikat
yang dikenal dalam sejarah Islam dari dahulu sampai sekarang ini. Kita mengenal begitu banyak aliran-aliran tasawuf, begitu banyak tarikah-tarikah yang berkembang sepanjang sejarah, dan salah satu tarikah yang besar, yang muktabar, yang berkembang sampai sekarang adalah tarikat Syatariyah yang kita pahami bersama, muncul kira-kira pada pertengahan abad ke-17 yang lalu, ya, mula-mula di Bukhara, di Samarkand, ya, kemudian berkembang ke tempat-tempat lain, ya, ke Iran, ke Turki, ke India, dan dari India pula masuk ke negeri kita. Sebagian ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan oh tidak, ya, Syekh Abdul Rauf Singkil langsung belajar di Mekah dari guru-guru yang mengajarkan tarekat Syatariyah yang juga mengajarkan paham ini di tanah Hijaz di masa itu. Jadi kita ketahui bahwa ya, ada satu perjalanan yang panjang dalam dunia tasawuf dan dalam dunia tarikah ketika menghadapi zaman yang terus-menerus mengalami perubahan. Yang paling pokok bagi mereka adalah bagaimana mempertahankan tauhid kesan Allah SWT dan bagaimana menyempurnakan diri manusia, ya, mencapai satu puncak tertinggi, menjadi insan kamil. Dan inilah merupakan satu tema-tema yang dibahas dalam begitu banyak aliran-aliran tarikah dan tasawuf. Dan kita mengetahui dari berbagai literatur yang membahas tentang tarikat Syatariyah, ya, membahas persoalan-persoalan yang ya sangat penting untuk kita dalami, kita kaji ulang lagi sekarang ini, seperti mengajarkan tentang paham wahdatul wujud, paham kesatuan manusia dengan Tuhannya. Bagaimanakah kita harus memahami ini dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan baik sosial maupun budaya yang berkembang sekarang ini, agar kita tidak mudah ya terseret kepada kesalahpahaman. Oleh karena persoalan yang sangat inti di dalam Islam ini, persoalan manusia dan persoalan dalam hubungan dengan Tuhannya, telah diungkapkan dengan begitu banyak istilah-istilah, baik dalam filsafat maupun dalam tasawuf, yang kadang-kadang tidak mudah untuk dimengerti oleh bahasa manusia biasa. Ya, filsafat barangkali menjelaskan sesuatu secara rasional, tapi tasawuf melampaui menuju kepada dunia spiritualitas, ya, yang kadang-kadang saking tak terungkapkan apa yang dipahami oleh mereka, maka mengungkapkannya dalam bentuk syair-syair, dalam bentuk tarian-tarian dan sebagainya, yang sebenarnya ingin mengungkapkan hal-hal yang tak terkatakan oleh bahasa yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, ya, ketika diungkapkan dalam bahasa yang digunakan oleh orang sehari-hari dan ditangkap oleh orang awam, maka akan mudah sekali ya ajaran-ajaran tasawuf dan ajaran-ajaran tarikah itu menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat kita. Kita mengetahui bahwa paham wahdatul wujud berkembang sejak lama dalam dunia tasawuf dan dalam dunia tarikah, ya, baik dalam tulisan-tulisan Muhyiddin Ibnu Arabi maupun tulisan-tulisan Abdul Karim Al-Jili, dan berkembang menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga dalam tulisan-tulisan dalam berbagai tarikah Naqsabandiyah, termasuk juga tarikah Syatariyah, membahas masalah ini. Ya, tetapi ya tugas kita bersamalah untuk mendudukkan kembali, menafsirkan persoalan ini sehingga prinsip tauhid, ya, yang menjadi inti ajaran Islam itu tetap kita junjung dengan setinggi-tingginya. Apa yang diungkapkan dalam sejarah tasawuf di Jawa, misalnya perdebatan antara Syekh Siti Jenar dengan para wali yang lain, ya, ketika mengajarkan paham manunggaling kawula Gusti, ya, menimbulkan banyak sekali kesalahpahaman. Lebih-lebih kalau kita membaca tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh Ronggo Warsito yang telah dibahas oleh Dr. Simuh, ya, ketika menulis disertasi tentang filsafat mistik kejawennya Ronggo Warsito. Banyak sekali pengaruh dari tradisi atau warisan keagamaan lokal Jawa pra-Islam yang kemudian menyatu ke dalam tasawuf yang dikembangkan oleh Ronggo Warsito, yang barang tentu menimbulkan satu perdebatan, apalagi ketika di zaman Syekh Siti Jenar. Dan dalam sejarah tarikat Syatariyah pun hal seperti itu terjadi, ya, ketika berkembang di benua India berabad-abad yang lalu. Pernah pula ya, aliran-aliran lokal, ya, seperti yoga dipraktekkan, ya, di dalam tarikah ini. Ya, padahal kita tahu bahwa yoga sebenarnya adalah sesuatu yang
akar pada spiritualitas Hinduisme yang berkembang di negeri Hindustan. Tetapi ya praktek bisa terjadi seperti itu. Begitu juga ketika kita membicarakan tentang Allah, ya kita melihat banyak sekali manuskrip Jawa ya menafsirkan huruf-huruf yang menuliskan kata Allah alif lam lam ha ya yang kemudian masuk pengaruh daripada mistik Jawa dalam menafsirkan ya maksud-maksud ajaran yang sebenarnya berakar pada ajaran Islam. Hal semacam itu sebenarnya kalau lihat dari sejarah agama-agama atau lihat dari sosiologi agama adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Oleh karena satu doktrin keagamaan yang termaktub di dalam Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah, maupun juga kitab-kitab agama lain, ya, dia lahir di satu tempat ya yang sangat dipengaruhi oleh situasi kultural masyarakat dan situasi politik di zaman itu. Kemudian dia menyebar ke daerah lain. Dia akan menghadapi benturan dengan kebudayaan lokal. Dia akan menghadapi benturan dengan juga tradisi keagamaan lokal, akan berhadapan dengan kekuasaan lokal dan sebagainya. Hal-hal seperti itu memang sangat penting untuk dikaji oleh karena pengalaman-pengalaman keagamaan semacam itu, penyebaran Islam yang makin jauh ya dari pusat-pusat Islam ketika pertama kali berkembang, itu akan menghadapi tantangan-tantangan yang jauh berbeda daripada di tempat asalnya sendiri. Ya, kalau kita lihat misalnya di Jawa, ya bagaimana para ulama harus berhadapan dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang begitu kuatnya dalam masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam. Hal seperti itu tidak terjadi pada orang Arab pada umumnya, karena mereka tidak pernah berbenturan budaya dengan orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha. Iya, di zaman modern pun misalnya ketika saya belajar di Pakistan di depan Universitas Punjab, saya belajar itu tahun-tahun 80 itu buku-buku komunis itu dijual di tepi jalan ya, baik berbahasa Urdu, bahasa Inggris maupun berbahasa Persia, dan ada sebagian juga berbahasa Rusia. Dan saya waktu itu baru datang ke Pakistan, saya bilang ini kalau di negara saya punya buku begini itu langsung ditangkap sama tentara. Kenapa katanya? Ya, di Indonesia ya komunis itu sangat sensitif. Orang Pakistan nggak ada khawatirnya sama komunis, nggak ada orang. Pakistan nggak pernah ada komunis yang berkembang di sini. Nah, jadi ketika saya menginterview Said Abdul Alam Maududi, tokoh dari Jamaat Islami yang menulis buku Islam Menentang Komunisme, dan saya dengarkan jawaban-jawaban beliau, saya baca bukunya. Apa yang beliau tulis sebenarnya lebih banyak teori, ya. Ya, mungkin dibandingkan saya pribadi, ya, bapak saya ketua cabang partai Masyumi, ya, tetangga saya itu ada ketua PKI, ya, ada tokoh pemuda rakyat, perbenturan konflik dengan komunis itu nyata, ya. Jadi kita tahun 65 itu kalau tidak diselamatkan tentara, mungkin keluarga kami pun habis dibunuh sama PKI. Ya, konflik semacam itu di Jawa luar biasa. Ya, di Pakistan itu tidak terjadi. Tidak ada orang komunis di Pakistan, apalagi di Saudi Arabia, nggak ada sama sekali. Nah, jadi kita menghadapi satu tantangan yang spesifik, ya. Di negeri kita ini, kita di tengah-tengah negeri yang beragam seperti ini, bukan hanya beragam dalam artian eksternal kita menghadapi komunitas agama lain, tapi internal kita pun kita memiliki keragaman pula yang barangkali tidak ada di tempat-tempat atau di negara-negara yang lain. Tapi bagi saya justru ini sangat penting oleh karena terjadi perbenturan antara doktrin Islam dengan budaya lokal atau pengaruh agama-agama yang ada sebelumnya, dan di situ terjadi semacam satu pergulatan memperkaya khazanah wawasan dan menimbulkan gerakan-gerakan pemurnian ya untuk memahami Islam secara lebih dekat kepada pemaksud-maksud Islam itu sendiri, dan demikian pula dalam pelaksanaan Islam di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Jadi saya tetap menganggap penting apa yang diselenggarakan pada hari ini, membedah manuskrip Syatariah yang ada di Kesultanan Cirebon. Ya, saya mempunyai beberapa lah, tidak dikatakan sangat banyak, karena kadang-kadang membelinya juga sangat mahal dari orang-orang kampung di berbagai tempat yang kadang-kadang ada yang sukarela menyerahkan, ada juga yang
kadang-kadang meminta pembayaran cukup mahal terhadap manuskrip yang ditulis baik dengan huruf Arab berbahasa Jawa, uh, bahkan sebagian ada juga berbahasa Madura, uh, huruf Arab berbahasa Jawa dan Madura, dan kalau di Sumatera kita masih memiliki naskah-naskah yang ditulis dengan huruf Arab berbahasa Melayu, uh, yang uh, sebenarnya kalau kita tidak jaga dan pelihara, naskah-naskah itu bisa hilang, ya, bisa musnah dimakan oleh waktu. Saya mempunyai banyak naskah-naskah lontar dalam bahasa Sasak ataupun dalam bahasa Bali, dan beberapa lontar dalam bahasa Bugis, ya, yang itu dipegang pun sudah agak susah karena sudah sangat rapuh. Dan banyak negara seperti Australia atau Belanda dulu dan Malaysia terutama juga membeli naskah-naskah khususnya yang berbahasa Melayu dan dikoleksi di perpustakaan-perpustakaan di universitas-universitas terkemuka di Malaysia. Saya pernah bicara dengan Pak Kamarudin Hidayat yang sekarang menjadi rektor Universitas Islam Internasional. Saya katakan, Pak Komar, coba disediakan anggaran, dibeli ini naskah-naskah ini. Saya ya tergantung lah, kalau ada rezeki saya beli, saya simpan begitu. Walaupun saya sendiri kadang-kadang saya nggak bisa baca apa yang ditulis, dan ada beberapa naskah ditulis pakai huruf Jawa, dan kemudian banyak juga naskah yang huruf Arab. Dan saya pernah tunjukkan kepada seorang rekan dari UIN, saya katakan, ini bahasa Jawa apa? Dia bilang, ini bahasa Jawa Cirebon. Ya, jadi saya sendiri tidak tahu apa isinya. Tapi itu ditulis tangan, manuskrip mungkin kira-kira 200 halaman. Jadi saya kira manuskrip-manuskrip ini tentu bagi UIN sangat penting untuk ditelaah. Saya di UI juga Fakultas Ilmu Budaya khususnya mengkoleksi juga literatur-literatur tentang hal seperti ini. Dan alangkah baiknya kalau Universitas Islam Internasional yang baru didirikan oleh pemerintah kita ini bisa menjadi pusat kajian Islam di kawasan Nusantara kita ini. Dan saya kira Kesultanan Cirebon mempunyai banyak sekali naskah tarikat Syatariah, oleh karena seperti kita kenal dalam sejarah, ya, ketika tarikat ini pertama kali masuk ke Aceh di bawah oleh Syekh Abdul Raif dari Singkil, ya, sering disebut Abdul Raif Singkil begitu, pada masa pemerintahan Ratu Safiatuddin di Aceh, ya, kira-kira pada tahun 1640 Masehi. Dan kemudian ini tarikat ini kemudian berkembang ke Sumatera Barat, di Pariaman khususnya, dan juga berkembang di Jawa Barat, Cirebon, Tasikmalaya, dan kemudian juga masuk ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, karena ada naskah-naskah tua di sana yang pernah saya baca naskahnya, yang tidak mudah juga untuk dipahami. Maksudnya itu ya sebuah naskah yang ditulis oleh Ratu Raja Fatimah, ya. Dan kemudian juga ada riwayat atau semacam silsilah dari perkembangan tarikat Syatariah di Tasikmalaya, Cirebon, dan Jawa Barat pada umumnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nurullah Habibuddin, atau yang dikenal dengan Pangeran Adikusumo. Saya kira naskah-naskah ini saya baru baca sepintas sebelum mendalami begitu. Di samping naskah-naskah lain yang betul-betul masuk kepada inti ajaran tasawuf Syatariah yang berkembang di Jawa, ya, khususnya di Kesultanan Cirebon, saya kira menjadi sangat penting untuk ditelaah, ya. Barangkali naskahnya diselamatkan, itu yang paling penting. Kemudian barangkali ditransliterasi ataupun diterjemahkan, ya. Di Riau, hampir seluruh naskah-naskah dari Kesultanan Johor Riau, ya, terutama tulisan-tulisan dari Raja Ali Haji bin Raja Ahmad, itu sudah selesai ditransliterasi ke huruf Latin, dan beberapa disertasi doktor juga sudah lahir membahas tentang pemikiran, filsafat, bahasa, tasawuf, dan metodologi sejarah yang ditulis oleh Raja Ali Haji bin Raja Ahmad, pujangga Melayu yang sangat terkenal itu. Jadi saya kira akan banyak
tulisan-tulisan disertasi barangkali nanti membahas kitab-kitab naskah-naskah yang ada di Kesultanan Cirebon, dan semua itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi di perguruan tinggi tentunya, dan sangat penting juga bagi masyarakat awam, bagi kaum muslimin dan muslimat yang mendalami tasawuf dan mengamalkan tarikah dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam rangka mencapai kesempurnaan hidup di dunia ini dan keselamatan hidup di hari akhirat nanti. Itulah pokok-pokok pikiran yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mengajak saya untuk ikut berbicara, memberikan kata pengantar dalam seminar ini, dan saya sangat menghormati para akademisi yang pada kesempatan pagi ini akan menyampaikan makalah dan pokok-pokok pikiran mereka. Semoga apa yang dikerjakan pada hari ini akan betul-betul membawa manfaat bagi kita, bagi keluarga besar Kesultanan Cirebon pada khususnya, dan kaum muslimin dan muslimat dan masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya pada umumnya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.